Two theories of regulation. Yang pertama yaitu tentang teori kepentingan publik yang bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial. Yang kedua adalah teori kelompok kepentingan, yaitu sekelompok orang yang memiliki keinginan untuk melawan regulasi. Distribution of the benefits of information. Nah, dari kedua teori regulasi ini saling terkait, yaitu untuk memberikan distribusi informasi yang adil terhadap sebuah regulasi. Nah, terutama teori kelompok kepentingan, yaitu sebagai prediktor bagaimana keefektifan dari sebuah regulasi. Selanjutnya adalah kriteria untuk standar setting. Yang pertama adalah decision usefulness, di mana standar harus menjadi keputusan yang berguna dan dapat diterima oleh konstituen lainnya, khususnya untuk manajemen. Yang kedua adalah reduksi asimetri informasi. Yang ketiga, konsekuensi ekonomi dari standar yang baru, yang harus dipertimbangkan oleh pembuat standar sebagai sumber biaya penting yang mempengaruhi kebutuhan standar konstituen. Ya, selanjutnya adalah konsensus. Pada kesimpulan sebelumnya dinyatakan bahwa proses penetapan standar paling konsisten dengan teori kepentingan kelompok regulasi. Secara teknis dan bahkan teoritis ketepatan tidak cukup untuk memastikan keberseriusan suatu standar. Sementara proses pengecekan secara cermat dapat memakan waktu yang pastinya juga memakan beban yang tinggi. Maka perlu diminimalkan beban dari proses pengecekan tersebut agar menjadi lebih efisien. Hal tersebut perlu dilakukan agar badan standar setting tidak terancam. Selanjutnya adalah the regulators information asymmetry. Analisis menunjukkan kondisi pendelegasian pengaturan standar oleh Komisi Sekuritas ke badan perantara. Konsisten dengan apa yang kita amati dalam praktik, dengan menunjukkan manfaat sosial dari komunikasi antara perantara dan manajemen. Hal tersebut dapat mendukung karena prosesnya dan juga pendapat bahwa manajemen yang bertanggung jawab memiliki kepentingan yang sah dalam pelaporan keuangan. Lalu selanjutnya adalah International Integration of Capital Market, Convergence of Accounting Standards. Salah satu tanggapan terhadap integrasi pasar modal adalah mengejar seperangkat internasional yang memiliki standar akuntansi yang sama. Kemudian timbullah pertanyaan, haruskah konvergensi terjadi pada ISB atau FSB? Jawabannya adalah menyatukan dua standar tersebut satu sama lain. Dalam hal ini, perjanjian Norwalk 9 tahun 2002 antara FOSB dan ISB berkomitmen dua badan untuk bekerja menuju seperangkat standar kualitas yang tinggi. Beberapa kemajuan telah dibuat menuju konvergensi standar ISB atau FOSB, seperti baik ISB dan FOSB standar sekarang membutuhkan order comprehensive income untuk segera mengikuti laba bersih dalam satu laporan comprehensive income atau dalam laporan terpisah seperti penyataan laba bersih. Selain itu, ketentuan penghentian pengakuan IFRS 9 digabungkan dengan ASC 860/20. Namun, perbedaan tetap ada. Misalnya standar ISB tidak mengizinkan inventaris metode LIFO. 10 IAS 16 memungkinkan revaluasi properti pabrik dan peralatan, sedangkan biaya historis umumnya digunakan di Amerika Serikat dan Kanada. Laporan keuangan di setiap negara dipengaruhi oleh dua dasar hukum, yaitu hukum negara seperti undang-undang dan peraturan menteri keuangan. Unsur yang lain adalah hukum yang sama atau common law, seperti penggunaan standar akuntansi IFRS atau SAK. Penelitian yang dilakukan oleh Bank Kotari dan Robin pada tahun 2000 menemukan bahwa negara yang menggunakan dasar hukum yang diatur oleh negara memiliki kualitas yang lebih rendah daripada negara yang menggunakan common law, karena terdapat orang dalam yang berpengaruh menyadari kerugian tersebut sehingga mereka dapat dengan cepat memberikan tekanan kepada manajemen. Penerapan standar akuntansi berkualitas tinggi berpotensi bermanfaat karena ekonomi dengan lingkungan regulasi yang relatif lemah dapat mengambil manfaat dari pelaporan berkualitas tinggi dan akibatnya memperkuat dasar pasar modal dan manajerial tenaga kerja mereka. Di sisi lain, semakin tinggi standar yang digunakan, penegakan atas standar akuntansi perlu ditingkatkan juga karena investor mungkin menghadapi paparan serius terhadap risiko estimasi yang timbul dari seleksi yang merugikan dan bahaya moral, serta pemegang saham minoritas di perusahaan dengan pemilikan yang sangat terkonsentrasi dapat menderita di tangan kepentingan pengendali. The relative quality of ISB and ISB GAAP. Dapat disimpulkan bahwa ada beragam bukti tentang kualitas relatif ISB dan ISB GAAP.
Namun komparabilitas dan kualitas dari dua standar akan bergerak bersama seiring waktu jika standar convergence berkembang. Lalu perlukah standar setter untuk bersaing? Dapat manfaat sosial dari persaingan ini terletak pada potensi untuk memindahkan tingkat penetapan standar ke tingkat yang benar secara sosial. Namun manfaat ini harus dipertukarkan dengan B pemeliharaan dua set standar. Apakah manfaatnya melebihi B yang diketahui saat ini? Lalu perlukah Amerika Serikat untuk mengadopsi IASB standar? Secara keseluruhan hasil yang paling mungkin adalah bahwa setiap adopsi akan dilakukan secara bertahap, dibantu oleh standar convergence yang berkelanjutan. Apakah proses konvergensi ini akan berlanjut ke titik di mana perbedaan antara dua set standar minimal masih harus dilihat. Kesimpulannya, standar pelaporan keuangan berkualitas tinggi berperan dalam mewujudkan pasar yang bekerja lebih baik, yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan sosial. Dalam studi empiris menunjukkan bahwa penerapan standar IASB disertai dengan likuiditas pasar yang lebih tinggi, komparabilitas laporan keuangan, kualitas laba, dan peningkatan investasi asing. Namun penerapan IASB tidak dengan sendirinya menjamin kualitas pelaporan yang lebih tinggi, karena setiap rangkaian JEP memungkinkan keleluasaan yang cukup besar dalam pilihan kebijakan akuntansi.